Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dalam lindungan Allah dan selalu menjaga kesehatan ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali di dalam pelajaran PPKN. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dan meneruskan dari materi dari semester 1, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu ada di bab 4. Nah, di sini ada 4 subbab. Yang pertama itu ada makna persatuan dalam kebangsaan. Yang kedua ada prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Yang ketiga ada permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan yang keempat ada upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Oke, kita mulai materi pada minggu ini. Kita membahas 2 subbab dulu ya. Nah, kita lihat apa aja isinya yang ada di bab 4 ini. Yang pertama, kita lihat dulu kompetensi dasar dan tujuannya dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, ada indikator pencapaian kompetensi dasar. Nah, di sini ada 4 poin. Bisa kalian baca. Ada menghormati keberagaman suku, agama, dan ras golongan, mengutamakan sikap toleran, menganalisis prinsip persatuan suku, agama, ras, dan antar golongan, dan yang terakhir itu dapat mendemonstrasikan. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, di sini ada yang pertama, kalian bisa dan mampu menjelaskan makna persatuan dalam kebangsaan. Yang kedua, menjelaskan keberagaman masyarakat Indonesia dan mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul dari keberagaman masyarakat Indonesia. Yang keempat, menemukan upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Yang kelima, menyusun laporannya. Yang keenam, menstimulasikan peran mediator. Nah, oke. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu ada makna persatuan dalam kebangsaan. Nah, di sini ada, persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen untuk membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan itu hubungan eratnya dengan keutuhan. Nah, kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang huni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Nah, lanjutannya, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa, karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsa lah kita dapat mengusir penjajah, kita dapat mendirikan negara sendiri atas kehendak bangsanya, dan kita bisa berjuang mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Nah, kita lanjut yang subbab bagian B. Ada prinsip persatuan
dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita lihat apa saja. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Apa saja sih prinsipnya? Nah, coba kita lihat yang pertama. Ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu? Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, adat, kebiasaan. Nah, hal ini itu mewajibkan kita untuk bersatu sesuai makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih artinya Bhinneka Tunggal Ika? Yaitu walaupun berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan atau satu jua. Nah, itu prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, ada prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warganya untuk membela tanah airnya. Nah, kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti kita harus mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak memaksa kehendak kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencela bangsa kita sendiri. Selain tidak realistis, sikap itu juga sangat amat bertentangan dengan sila yang pertama. Apa itu? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang ketiga, prinsipnya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesama, dan dalam hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara. Kita lihat prinsip yang keempat, yaitu prinsip wawasan Nusantara. Nah, prinsip wawasan Nusantara merupakan cara pandang hidup bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Nah, kita lihat prinsip yang terakhir, yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Apa itu? Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Oleh karena itu, segenap warga negara meski mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia, dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan materi pada minggu ini. Selanjutnya subbab yang ketiga dan keempat kita bahas minggu depan. Dan hari ini kuis materinya ada di link GC.
Silahkan diklik linknya, dibaca ketentuannya, dikumpulkan sesuai apa yang sudah dituliskan. Baca dulu sebelum menjawab dan sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.